Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Today Webtoon episode 8. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, silakan cek videonya di playlist. Check it out. Episode 8 dilanjutkan saat wanita itu meminta Pak Na berhenti menulis komik Princess Kumiho dan mencoba untuk menulis genre yang ia inginkan. Junyoung yang baru sampai langsung menuju ke tempat Pome dan menutup semua layar kamera, hingga membuat laki-laki yang berada di depan layar komputernya mendengus kesal. Junyoung meminta Pome untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dengan bukti yang ada. 간단한 조치는 다 취했어요. Di ruang rapat, Junyoung terus menatap ke arah Pak Kwon, menduga kalau laki-laki itu adalah pelakunya. Pak Jang memberitahu agar menjaga seniman, karena Hyungtun tengah berusaha untuk mencuri seniman-seniman mereka. Seokji dan Pak Na bertemu di sebuah restoran, membicarakan perihal yang ia risaukan. Pak Na meminta waktu dan Pak Na juga mengatakan untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Maem, karena wanita itu adalah penyuka berat komik Princess Kumiho. 그 찐만두한테 절대 말하지 마. 내가 뭐 구미호공주 광팬이잖아. Sedangkan Pak Jang yang berada di ruangan dengan atasannya mendengarkan bahwa wanita itu tidak akan segan-segan membecak Pak Jang agar tak terus membuat perusahaan rugi. Begitu kembali, Pak Jang mendengar percakapan bahwa Pak Na mengirim 2 episode lebih cepat dan tidak seperti biasanya. Di ruang rapat, Pak Jang meminta agar mereka dapat mempertahankan Pak Na karena pemasukan dari komik tersebut cukup besar. Maem meminta maaf atas kejadian ini, dan ia merasa bersalah. Di kediaman Pak Na, ia tengah membuat sketsa untuk komik terbaru dengan platform yang lain, dan Hansel merasa senang karena akhirnya ia dapat terasa bebas setelah sekian lama. Saat berkencan, terlihat Pak Na seperti banyak pikiran. Di malam hari, Maem mencoba menghubungi Pak Na, sekedar memberikan saran agar ia kembali memikirkan keputusannya itu, yang membuat Pak Na mengingat kembali awal mula ia bergabung menjadi seorang penulis. Di kamarnya, Adi Maem tengah membuat ulasan untuk komik Oyun. Di kantor, Pak Jang memberitahu Pak Choi perihal komik Oyun yang mendapat tanggapan dan ulasan buruk lagi. Dan ketika Pak Na juga ikutan meninggalkan mereka, maka mereka dalam masalah besar. Di sebuah restoran, Seokji tengah bertemu dengan Hyemi. Seokji menanyakan apa yang ia tawarkan untuk Pak Na, padahal ia tahu apa arti Pak Na bagi webtoon. Tetapi Hyemi beralasan bahwa ia hanya melakukan tugasnya sebagai asisten editor. Di kamarnya, Shinde tengah merevisi sketsa komiknya berjudul VIP. Namun saat ia tengah menggambar dengan melihat ekspresi dari foto-foto Maem, tiba-tiba petir datang yang membuat ia terlihat gelisah. Dan di sudut ruangan terlihat seorang anak kecil yang di leher dan tangannya terdapat rantai kapal. Pak Jang yang baru sampai meminta Maem dan Junyoung untuk ke ruang rapat. Di sana, Pak Jang meminta keduanya untuk membahas kembali komik di tahun 90-an. Mereka menargetkan usia muda. Pak Jang mengatakan bahwa zaman semakin maju, akan tetapi menyedihkan rasanya kalau terus mengubur masa lalu tanpa mau sesekali melihat ke arah belakang. 전 좋습니다. 저도요. Adegan berlanjut. Pak Choi yang mengunjungi Oyun meminta secara halus agar ia mau menghentikan komik ini dan kembali ke genre awal, yaitu komedi. Namun Oyun malah bersikeras untuk tetap melanjutkan komik tersebut apapun yang terjadi. Seokji membebaskan Pak Na untuk memilih, tetapi harus memberikan akhir yang mengesankan. Walau bagaimanapun, pembaca setia akan menantikan akhir yang terbaik. 완결내면 팬들이 뿌듯해할 수 있게요. Adegan dilanjutkan. Pak Na dan Hansel tengah jalan berdua. Hansel mencoba beberapa baju yang akan ia beli. Tetapi Pak Na malah melihat karakter Princess Kumiho dan mengikutinya sampai lupa dengan Hansel. Di restoran, Hansel meminta Pak Na tak melakukan hal itu lagi. Namun, baru saja ia berjanji, ia malah kembali berlari mengejar Princess Kumiho.
Pak Na yang sudah sampai ke rumahnya melihat karakter Princess Komiho. Ia menangis ketika karakter yang ingin ia buat malah terlihat sama. Di ruang kerja Seokji, ia mendapatkan kabar baik dari Pak Na, kalau Pak Na akan terus melanjutkan Princess Komiho. Akan tetapi, dia juga akan menjalin hubungan dengan Yongtun. Di rumah Pak Na, mereka merayakan kalau Pak Na akan tetap melanjutkan komiknya. Dan mereka saling berebut menjadi penggemar setiap Princess Komiho. Hingga mereka bertiga tertawa dengan keras. 난 찐팬. Tawa itu hilang saat Pak Na mengatakan bahwa Hansel kembali kabur. 진짜야. Adegan berlanjut ketika Junyoung berada di rumah Pome. Laki-laki itu meminta agar Pome untuk sementara waktu tinggal dengan seseorang yang ia percaya. Dan Junyoung menyarankan dengan para editornya. Namun Pome mengatakan kalau mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Melihat sikap Junyoung, Pome menanyakan apakah laki-laki itu tidak mengkhawatirkannya. Yang berujung, dia diusir. 가라고요. Saat hendak pulang, Junyoung membahas masalah Yongtun, dan Pome mengatakan kalau dirinya akan mengikuti rapat dengan platform tersebut. Dengan gaya yang berbeda, Junyoung memohon agar wanita itu tidak meninggalkan webtoon. 고 PD는 도도할 때가 더 매력적이에요. 딴 데 가지 마세요. 가요. Junyoung yang baru pulang dan berada di belakangnya membuat Maem terkejut, hingga mereka sepakat untuk saling membantu saat presentasi. Di ruang rapat mereka tengah berlatih. Junyoung yang baru kembali melihat Maem telah tidur membuat ia mengikuti jejak Maem. Keesokan harinya, terlihat Junyoung sedang mempresentasikan komik yang ia pegang. Semua menilai positif komik itu. Saat giliran Maem, ia memaparkan alur cerita dari webtoon VIP, di mana komik itu menceritakan bagaimana cara seseorang untuk menghilangkan rasa takut yang ada di dalam diri masing-masing. Ketakutan masa kecil, masalah pekerjaan, dan juga rasa kehilangan, walaupun karakter utamanya lemah. Tetapi ini adalah rasa takut yang harus tokoh utama hadapi. 이는 어린 시절 트라우마일 수도 있고 이상입니다. Setelah rapat selesai, Maem meninggalkan pesan bahwa komiknya resmi debut oleh webtoon. Di tengah Maem memeriksa komik milik Junyoung, laki-laki itu memperhatikan wajahnya. Hingga ia mengalihkan pandangannya saat Seokji datang mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka. Namun tiba-tiba ada panggilan masuk dengan nama Segera Jawab yang membuat Maem dan Seokji mengira itu dari kekasih Junyoung. Sedangkan di lain tempat, Pak Hyo tidak mendapatkan jawaban setelah menghubungi seseorang. Dan kini dengan malas, Maem mengangkat panggilan dari nomor yang tak ia kenal. Dan terlihat wajah terkejut Maem setelah mengangkat panggilan itu. Ketika Seokji keluar, seorang wanita datang dan menghampirinya. Sedangkan kini Maem dan Junyoung tengah berlari dengan wajah panik bertepatan dengan mobil yang membawa Seokji pergi dari sana. Dan saat Seokji dan wanita itu berada di sebuah restoran, tanpa basa-basi wanita itu mengutarakan niatnya untuk merekrut Seokji menjadi kepala editor di Yongtun, yang membuat Seokji terkejut. Dan episode 8 pun berakhir. Lanjut episode 9.